Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Khairunisa Kusumastuti, Ikvina Manhajana, dan Ayu Arfiani akan mempresentasikan tentang Response of Plants to Environmental Stress, Acclimation to Environmental Stress, and Adaptation to Environment, atau respon tanaman terhadap cekaman lingkungan, aklimatisasi terhadap stres lingkungan, dan adaptasi dengan lingkungan. Materi yang pertama yaitu respon tanaman terhadap cekaman lingkungan. Respon tanaman terhadap cekaman lingkungan. Yang pertama, respon tanaman terhadap perubahan intensitas cahaya. Cahaya matahari diperlukan tanaman sebagai sumber energi yang menjalankan dua tahapan reaksi pada fotosintesis, yaitu reaksi terang atau Light Dependent Reaction (LDR) yang terjadi di thylakoid dan siklus Calvin atau Light Independent Reaction (LIR) yang terjadi di sitroma. Perubahan intensitas cahaya dapat merubah LDR dan LIR sehingga tanaman perlu melakukan penyesuaian agar proses fotosintesis tetap efisien. Penyesuaian tanaman dalam menghadapi perubahan intensitas dilakukan antara lain melalui efisiensi penyerapan foton, pengaturan reaksi fotosistem 1 dan fotosistem 2, serta fiksasi karbon. Di antara ketiga jenis reaksi yang terjadi di dalam kloroplas tersebut, efisiensi penyerapan foton dan pengaturan baik PS1 dan PS2 menjadi tahap yang penting karena penyerapan foton menjadi dasar terbentuknya ATP dan glukosa sebagai produk akhir fotosintesis. Pada jenis tanaman tertentu menunjukkan laju fotosintesis yang terkena cahaya langsung tetap rendah, dikarenakan adanya mekanisme difusi karbon dioksida yang rendah dan laju fotorespirasi yang tinggi. Kemampuan fiksasi karbon dioksida yang rendah akan berpengaruh pada kinerja enzim Rubisco, di mana tanaman tidak akan membuang energi untuk membentuk Rubisco dalam jumlah besar jika karbon dioksida yang difiksasi sedikit, sehingga proses reaksi pembentukan Rubisco melalui transport elektron bermula dari penyerapan foton yang diterima oleh daun melalui reaksi PS1 dan PS2. Penyesuaian serapan foton akan berakibat pada penyesuaian serapan cahaya yang dibutuhkan oleh daun. Faktor yang dapat mempengaruhi laju fotosintesis adalah aktivitas Rubisco, regenerasi ribulosa bifosfat atau RUBP, dan metabolisme gliseraldehid 3-fosfat atau 3G3P. Aktivitas Rubisco dan RUBP sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya, sedangkan metabolisme G3P ditentukan oleh fiksasi karbon dioksida. Kedua, respon tanaman terhadap kekeringan. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang panjang. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan secara terus-menerus atau tanpa hujan dalam periode yang panjang. Misalnya musim kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah habis akibat penguapan atau evaporasi, transpirasi, atau penggunaan lain oleh manusia secara terus-menerus. Kekeringan diawali dengan berkurangnya jumlah curah hujan di bawah normal pada satu musim. Pada gambar dijelaskan mengenai mekanisme respon tanaman terhadap kekeringan, di mana dalam hal ini produksi asam absisik atau ABA itu mengalami peningkatan, sehingga tanaman itu mengalami dehidrasi.
Yang selanjutnya berdampak pada turgor sel mengalami penurunan, kemudian stomata menutup. Yang selanjutnya akan berdampak pada proses difusi karbon dioksida dan fotosintesis, partisi karbohidrat, pertumbuhan dan juga hasil mengalami penurunan. Kekurangan air akan mengganggu banyak fungsi seluler dalam tanaman dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan reproduksi tanaman. Tanaman merespon kekurangan air dengan mengurangi laju transpirasi untuk penghematan air. Kekurangan air pada daun akan menyebabkan sel-sel tanaman kehilangan turgor. Mekanisme yang dapat memperlambat laju transpirasi atau menurunkan dampak kehilangan air adalah dengan cara menutup stomata dan memperkecil luas permukaan daun dengan penggulungan daun. Namun, penutupan stomata akan menghambat proses pertukaran karbon dioksida dan oksigen dari jaringan tanaman dengan atmosfer. Sedangkan memperkecil luas permukaan daun akan memperkecil tanggapan radiasi surya, yang keduanya berdampak terhadap penurunan volume fotosintesis. Kekurangan air bagi tanaman juga merangsang peningkatan sintesis dan pembebasan asam absisat dari sel-sel mesofil daun. Hormon ini pada membran sel mempertahankan stomata tetap tertutup. Hormon ABA juga mempercepat penuaan dan pengguguran daun. Respon tanaman terhadap kekeringan yang pertama yaitu respon secara fisiologis. Kekeringan menyebabkan laju fotosintesis menurun secara signifikan pada semua tahap pertumbuhan. Kekeringan yang terjadi pada fase inisiasi malai menurunkan volume fotosintesis sebesar 30,69% dan pada fase antais sebesar 28%. Perubahan fisiologis yang terjadi akibat kekeringan adalah terjadinya penurunan PAR atau photosynthetically active radiation, laju fotosintesis, tingkat transpirasi, konduktansi stomata, dan degradasi pigmen. Inisiasi malai merupakan fase paling penting terjadinya perubahan fisiologis. Kekeringan pada fase inisiasi malai ini menyebabkan terganggunya proses biokimia, fisiologis, penurunan aktivitas enzimatik, dan degradasi pigmen klorofil. Yang kedua yaitu respon secara morfologis. Karakter morfologi yang berhubungan dengan cekaman kekeringan adalah ukuran tajuk seperti jumlah anakan sedikit, pembuangan tertunda, dan pengurangan jumlah anakan produktif. Penurunan bobot tanaman berkaitan dengan penurunan jumlah daun dan gangguan pada proses pembelahan sel. Cekaman kekeringan menghambat pertumbuhan tunas yang ditunjukkan oleh menurunnya pertambahan tinggi tunas, jumlah akar utama, dan jumlah daun. Cekaman kekeringan akan mengubah partisi asimilat antar organ tanaman. Pertumbuhan bagian atas tanaman lebih banyak berkurang daripada bagian akar, dikarenakan pada bagian atas terjadinya kekeringan air yang lebih besar. Nisbah akar dan bagian atas tanaman dalam kondisi cekaman kekeringan akan meningkat, walaupun bobot kering akar lebih rendah. Partisi asimilat yang lebih banyak ke arah akar merupakan respon tanaman terhadap cekaman kekurangan air. Asimilat tersebut digunakan untuk memperluas sistem perakaran dalam memenuhi kebutuhan transpirasi di bagian atas tanaman. Kekeringan juga mempengaruhi integritas membran dan protein yang menyebabkan proses metabolisme tidak berjalan dengan normal. Cekaman kekeringan dapat mengubah lapisan ganda lipid
dan menyebabkan perpindahan protein membran, kebocoran sel terlarut, hilangnya selektivitas membran, gangguan kompartemen seluler, dan hilangnya aktivitas enzim pada membran. Selain itu, sitosol dan organel dapat mengalami kehilangan aktivitas substansial atau bahkan denaturasi total ketika mengalami dehidrasi. Hilangnya integritas membran dan stabilitas protein, keduanya dapat diperburuk oleh konsentrasi tinggi elektrolit seluler yang menyertai dehidrasi protoplasma. Konsekuensi dari semua peristiwa ini merupakan gangguan umum proses metabolisme dalam sel akibat dehidrasi. Yang ketiga yaitu respon tanaman terhadap suhu rendah. Terbagi menjadi dua, yaitu sealing injury dan freezing injury. Sealing injury merupakan kondisi di mana suhu lingkungan di sekitar tajuk tanaman berada di bawah normal, tetapi tidak mencapai titik beku atau lebih dari 0 derajat Celcius. Pada sealing injury terjadi peningkatan viskositas membran atau kekakuan membran. Hal ini disebabkan dua lapisan membran lipid mengalami peroksidasi sehingga menjadi kental menyerupai gel akibat akumulasi ROS atau reaktif oksigen spesies. Meningkatnya akumulasi ROS, khususnya pada jaringan fotosintesis, akan menyebabkan kemampuan mengikat karbon dioksida menurun secara drastis, sebagai akibat kerusakan klorofil. Suhu rendah juga menghambat translokasi fotosintat dan terhambatnya pembentukan produk akhir fotosintesis, serta menurunkan pengaturan sinyal oleh gen. Hal ini kemudian dapat menyebabkan penurunan bobot atau hasil tanaman. Freezing injury merupakan kondisi di mana suhu udara di sekitar tanaman berada di bawah titik beku, yaitu kurang dari 0 derajat Celcius. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada sel serta jaringan, perubahan ABA, perubahan ekspresi gen, dan berpengaruh terhadap sintesis protein. Kerusakan karena freezing injury lebih parah daripada sealing injury. Pada freezing injury ini terjadi pembekuan cairan di luar sel. Bila es di luar sel tetap ada, maka gradien tekanan uap air antara apoplas dan sel menyebabkan air bergerak keluar dari sel dan masuk ke apoplas, kemudian membeku sehingga meningkatkan massa es di dalam jaringan tanaman. Selain menyebabkan kerusakan mekanis pada jaringan tanaman, proses tersebut juga menyebabkan dehidrasi isi sel secara cepat. Hal ini mengakibatkan keadaan biokimia sitoplasma terganggu, protein dan enzim mengalami denaturasi, berbagai macam komponen mengendap, sistem penyangga tidak mampu mengendalikan pH, dan terjadi perapatan molekul-molekul mikro. Peristiwa ini dapat mengakibatkan kematian sel pada tanaman. Pecahnya sistem membran sel merupakan mekanisme mendasar bagi kerusakan tanaman akibat suhu dingin. Suhu rendah dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman pada setiap fase hidupnya, mulai dari perkecambahan sampai pematangan. Pada fase vegetatif, cekaman suhu rendah dapat menyebabkan menurunnya kemampuan tanaman untuk berkecambah, melambatnya proses pertumbuhan, perubahan warna daun atau menguningnya daun setelah pindah tanam, berkurangnya jumlah anakan dan tanaman tumbuh kerdil. Hal ini terjadi karena rusaknya organ-organ fotosintesis akibat paparan suhu rendah. Sedangkan pada fase generatif,
Cekaman suhu rendah selama fase ini atau reproduksi menyebabkan kelainan struktural dan fungsional pada organ reproduksi, kegagalan fertilisasi atau aborsi dini pada biji atau buah, sehingga berakibat pada penurunan hasil tanaman. Materi yang selanjutnya yaitu aklimatisasi terhadap stres lingkungan. Aklimatisasi tanaman adalah fenomena tergantung waktu. Stres tanaman biasanya mencerminkan beberapa perubahan mendadak dalam kondisi lingkungan. Namun, pada spesies tanaman yang tahan cekaman, paparan stres tertentu mengarah ke aklimatisasi stres tertentu dengan cara yang tergantung waktu. Pembentukan homeostasis yang terkait dengan keadaan aklimatisasi baru bukanlah hasil dari proses fisiologis tunggal, melainkan hasil dari banyak proses fisiologis yang terintegrasi oleh tanaman, yaitu terintegrasi selama periode aklimatisasi. Tanaman biasanya mengintegrasikan proses fisiologis ini dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Proses jangka pendek yang terlibat dalam aklimatisasi dapat dimulai dalam beberapa detik atau menit setelah terpapar stres, tetapi mungkin bersifat sementara, dan sebaliknya, proses jangka panjang kurang sementara. Dengan demikian, biasanya menunjukkan masa pakai yang lebih lama. Namun, masa hidup ini proses tumpang tindih dalam waktu sedemikian rupa, sehingga proses jangka pendek biasanya merupakan tanggapan awal terhadap stres, sedangkan proses jangka panjang biasanya terdeteksi kemudian dalam proses aklimatisasi. Dan di samping ini ada gambar mengenai hubungan skematis antara stres dan aklimatisasi. Yang selanjutnya yaitu transisi negara mengatasi distribusi energi dalam tanggapan perubahan distribusi spektral. Pengurangan karbon dioksida yang optimal membutuhkan pasokan yang efisien NADPH dan ATP, yang pada gilirannya membutuhkan aliran elektron yang stabil dan seimbang melalui fotosistem 1 dan fotosistem 2. Jika cahaya tidak jenuh dan pengiriman energi eksitasi ke fotosistem 2 dan fotosistem 1 tidak seimbang, maka laju transport elektron dan akibatnya fotosintesis akan dibatasi oleh fotosistem menerima energi paling sedikit. Dalam kondisi alami, jumlah cahaya mengemudi fotosistem 2 dan fotosistem 1 belum tentu seimbang atau konsisten. Transisi keadaan adalah salah satu mekanisme yang paling dipahami untuk regulasi distribusi energi jangka pendek dan didasarkan pada fosforilasi reversibel dari protein LHC2. Fosforilasi protein adalah mekanisme di mana untuk mengatur banyak aspek regulasi gen dan respon terhadap rangsangan lingkungan di semua organisme eukariota. Fosforilasi protein dikatalisis oleh kelas enzim yang dikenal sebagai protein kinase. Dan di samping itu terdapat gambar mengenai fosforilasi reversibel dari LHC2. Karotenoid melayani fungsi ganda, permanenan cahaya, dan perlindungan fotoproteksi. Karotenoid dapat melayani dua fungsi utama dalam fotosintesis, yaitu pemanenan cahaya dan fotoproteksi. Terutama, berdasarkan spektrum aksi, telah lama diyakini bahwa fungsi utama karotenoid adalah mentransfer energi cahaya yang diserap dalam klorofil. Karotenoid melayani fungsi pemanenan cahaya, dan energi yang mereka serap akhirnya ditransfer dari kompleks pemanenan cahaya ke pusat reaksi untuk digunakan dalam transport elektron fotosintesis untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Berbeda dengan peran karotenoid yang menghasilkan cahaya,
Sekarang ada bukti substansial bahwa karotenoid juga memainkan peran penting dalam melindungi sistem fotosintesis dari fotoinhibisi kronis, dan ini disebut dengan fotoproteksi. Selama periode penyinaran puncak, tanaman biasanya menyerap lebih banyak energi daripada yang dapat mereka manfaatkan dalam pengurangan karbon dioksida, yaitu mereka terkena cahaya berlebih. Tanaman yang tumbuh cepat misalnya dapat memanfaatkan tidak lebih 50% radiasi yang diserap, sementara spesies lain seperti tanaman hijau dapat memanfaatkan hanya 10%. Yang selanjutnya yaitu temperatur rendah menyebabkan kebebasan lipid dan gen regulasi dingin pada tanaman toleran dingin. Studi tentang tanaman herba yang toleran dingin seperti gandum atau Triticum maestivum, barley atau Hordeum vulgar, alfalfa atau medicago, bayam, Spinaceae oleracea, dan model spesies tanaman Arabidopsis thaliana telah meningkatkan pemahaman tentang peristiwa metabolisme dan molekuler sebelum, selama, dan setelah aklimatisasi. Salah satu respon langsung dari tanaman toleran dingin terhadap suhu rendah adalah peningkatan proporsi asam lemak tak jenuh yang terikat pada lipid yang terkait dengan membran plasma, membran mitokondria, serta membran tilakoid. Cahaya mengatasi ekspresi gen nuklir dan fotoaklimasi. Fotoaklimasi adalah proses di mana penyesuaian dibuat pada struktur dan fungsi aparatus fotosintesis dalam menanggapi perubahan radiasi pertumbuhan. Salah satu konsekuensi dari fotoaklimasi adalah perubahan komposisi pigmen yang mengakibatkan perubahan fenotip yang terlihat. Fotoaklimasi membutuhkan pertumbuhan dan perkembangan. Banyak ganggang hijau mungkin menunjukkan perubahan fenotip yang lebih dramatis dalam menanggapi pertumbuhan baik pada cahaya tinggi atau rendah daripada tanaman terestial. Toleransi pembekuan pada spesies herbasi adalah interaksi kompleks antara cahaya dan suhu rendah. Aklimatisasi dingin dan pengembangan toleransi pembekuan maksimum pada tanaman herba musim dingin seperti gandum musim dingin, gandum hitam musim dingin, bayam, dan Arabidopsis thaliana membutuhkan pertumbuhan dan perkembangan aktif pada suhu rendah. Akibatnya, daun dari spesies tanaman ini yang berkembang pada suhu rendah secara anatomis, morfologis, fisiologis, dan biokimiawi berbeda dari tanaman yang sama yang dikembangkan pada suhu hangat. Tanaman yang teraklimasi dingin menghilangkan protein anti beku. Tanaman yang menahan musim dingin dapat mentolerir pembekuan karena kemampuannya untuk mengendalikan peristiwa pembekuan itu sendiri. Selama pembekuan air terbatas pada apoplas, yaitu dinding sel dan ruang ekstraseluler, tumbuhan akan bertahan. Atau jika pembekuan terjadi secara intraseluler, tanaman akan mati. Aklimatisasi dingin di banyak tanaman dikaitkan dengan sekresi protein antibeku atau AFP dari sitoplasma ke dalam apoplas. Dan yang selanjutnya yaitu oksigen mungkin melindungi selama aklimasi terhadap berbagai stres. Meskipun oksigen berkembang kompleks yang terkait dengan hasil fotosistem 2 dalam evolusi cahaya, tergantung oksigen juga dapat bertindak sebagai akseptor elektron alternatif untuk transport elektron fotosintesis. Dengan demikian, transport elektron fotosintesis juga dapat mengkonsumsi oksigen.
Bahkan, dalam kondisi normal, 5% hingga 10% elektron fotosintesis yang dihasilkan oleh fotosistem 1 dapat bereaksi dengan oksigen molekuler daripada dengan NADP+. Yang selanjutnya yaitu adaptasi dengan lingkungan. Beradaptasi berarti kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap alam di mana ia hidup dan tinggal. Kemampuan beradaptasi dapat timbul pada masing-masing makhluk ketika menghadapi kondisi yang mau tidak mau harus dihadapi dan memang benar-benar tidak dapat keluar dari kondisi dan lingkungan itu. Pada materi adaptasi lingkungan ini, kita akan mempelajari tentang yang pertama, respon adaptasi tanaman matahari dan tanaman naungan yang berbeda terhadap radiasi. Yang kedua, adaptasi tanaman C4 terhadap suhu tinggi dan kekeringan. Yang ketiga, metabolisme asam crassulation merupakan adaptasi terhadap kehidupan gurun. Yang keempat, fotosintesis C4 dan CAM membutuhkan regulasi yang tepat dan integritas. Yang kelima yaitu bioma tanaman mencerminkan bahwa banyak sekali adaptasi fisiologis. Yang pertama yaitu adaptasi respon tanaman matahari dan tanaman naungan secara berbeda terhadap radiasi. Tumbuhan diklasifikasikan sebagai spesies matahari atau naungan bergantung pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam radiasi. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan radiasi adalah sifat yang diturunkan dan ditentukan oleh genotip spesies yang merupakan konsekuensi dari banyak generasi seleksi alam yang berurutan terhadap lingkungan terang dialami oleh spesies di habitat aslinya. Nah, tanaman naungan wajib diadaptasi untuk bertahan hidup di bawah kondisi ekstrim dan menunjukkan kapasitas minimal untuk menyesuaikan diri dengan kondisi cahaya tinggi. Pada umumnya, daun spesies naungan lebih tipis dan menunjukkan kandungan klorofil yang lebih tinggi daripada spesies matahari. Selain kandungan klorofilnya yang lebih tinggi, spesies yang beradaptasi dengan naungan biasanya menunjukkan rasio klorofil A terhadap klorofil B yang lebih rendah dibandingkan dengan spesies matahari. Dapat dilihat di tabel perbandingan rata-rata klorofil tanaman matahari dan naungan di dalam PPT. Nah, paparan daun tanaman peneduh obligat pada cahaya tinggi biasanya menyebabkan fotoinhibisi kronis, diikuti oleh klorosis daun dan akhirnya mati. Sebaliknya, spesies matahari kurang rentan terhadap fotoinhibisi kronis daripada spesies naungan karena kapasitasnya lebih besar untuk mengubah cahaya yang diserap menjadi karbon tetap dan mencegah kerusakan pada PSII. Di sisi lain, tanaman sinar matahari obligat yang terkena pertumbuhan di bawah radiasi yang sangat rendah dapat menyebabkan etiolasi yang bisa berakibat fatal karena mereka tumbuh di bawah titik kompensasi cahaya. Nah, di bawah titik kompensasi cahaya ini, tanaman bernapas lebih cepat daripada fotosintesis dan dapat mengakibatkan mengasimilasi CO2. Nah, ini merupakan gambar respon fotosintesis spesies matahari dan spesies naungan terhadap radiasi. Pada gambar A ini merupakan kurva respon cahaya spesies matahari, Atriplek patula dan spesies naungan Asarum caudatum yang tumbuh di bawah kondisi alami. Sedangkan yang B ini kurva respon cahaya spesies matahari Atriplek patula terhadap peningkatan radiasi pertumbuhan. Yang kedua yaitu adaptasi tanaman C4 terhadap suhu tinggi dan kekeringan. Nah, pada subbab ini kita akan membahas yang pertama, sindrom C4 merupakan mekanisme biokimia lain untuk mengasimilasi C2. Nah, maksud dari pernyataan ini yaitu konsentrasi CO2 yang lebih tinggi akan menekankan fotorespirasi dan mendukung laju fotosintesis yang lebih tinggi. Dalam kondisi optimal, spesies tanaman C4 dapat mengasimilasi CO2 dengan kecepatan 2 hingga 3 kali lipat dari spesies C3.
Untuk setiap CO2 yang diasimilasi, 2 ATP harus dikeluarkan dalam regenerasi PEP. Ini merupakan tambahan dari ATP dan NADPH yang dibutuhkan dalam siklus PCR. Jadi kebutuhan energi bersih untuk asimilasi CO2 oleh siklus C4 adalah 5 ATP dan 2 DPH. Kemudian sindrom C4 biasanya dikaitkan dengan anatomi daun Krebs. Nah, maksudnya tanaman C4 biasanya sering dapat dikenali dari urat hijau tua yang menonjol karena konfigurasi sel-sel bandel selubung seperti karangan bunga. Nah, susunan ini yang dikenal dengan anatomi Krebs. Selanjutnya, sindrom C4 memiliki makna ekologis. Tanaman C4 menunjukkan sejumlah atribut fisiologis yang tampak merupakan konsekuensi langsung dari metabolisme karbon unik mereka. Secara umum dianggap bahwa atribut fisiologis ini dapat menyebabkan produktivitas fotosintesis yang lebih tinggi dalam kondisi tertentu dan memiliki konsekuensi ekologis yang signifikan. Lalu ada sindrom C4 sangat sensitif terhadap suhu. Selain tidak adanya fotorespirasi, sebagian besar tanaman C4 cenderung memiliki suhu optimal yang lebih tinggi antara 30-45 derajat daripada tanaman C3, yaitu antara 20-25 derajat. Tanaman C4 memiliki sensitivitas suhu rendah secara umum. Meskipun ada beberapa spesies C4 yang tahan dingin, sebagian besar kinerja buruk jika sama sekali pada suhu rendah. Siamei misalnya. Nah, tumbuhan ini tidak akan tumbuh pada suhu di bawah 12 derajat hingga 15 derajat. Selanjutnya, sindrom C4 dikaitkan dengan stres air. Fotosintesis dalam kebanyakan situasi dibatasi oleh CO2 dan air yang tersedia. Rasio transpirasi menghubungkan penyerapan CO2 dengan hilangnya air melalui evaporasi atau transpirasi dari daun. Kebalikan dari rasio transpirasi disebut efisiensi penggunaan air. Rasio transpirasi yang rendah untuk tanaman C4 mencerminkan kapasitasnya untuk mempertahankan laju fotosintesis yang tinggi sekaligus menghemat air secara efektif. Yang ketiga yaitu metabolisme asam crassulation merupakan adaptasi terhadap kehidupan gurun. Mekanisme pemekatan CO2 lain yang secara biokimia sebanding dengan tanaman C4 adalah metabolisme asam crassulation atau CAM. Dinamakan demikian karena awalnya dipelajari paling ekstensif dalam famili Crassulaceae. Fitur unik CAM memungkinkan tingkat konservasi air yang luar biasa. Spesies individu yang memanfaatkan jalur ini secara khusus beradaptasi untuk bertahan hidup di habitat yang sangat kering atau xerophytic. Nah, tanaman CAM ini itu tanaman yang memiliki sukulen. Salah satu fitur yang paling mencolok dari tanaman CAM adalah siklus stomata berbalik. Stomata terbuka terutama pada malam hari dan biasanya ditutup pada siang hari. Nah, ini merupakan gambar dari garis besar metabolisme asam crassulation. Yang warna biru itu merupakan kurva yang menggambarkan pembukaan stomata, penyerapan CO2 dan perubahan kandungan asam vakuola sel selama periode 24 jam. Stomata terbuka dalam gelap untuk menerima CO2 dan menutup pada siang hari untuk menghemat air. Sedangkan yang kanan, saat stomata tertutup pada siang hari, CO2 yang tersimpan dilepas untuk diasimilasi melalui siklus PCR. Antara tanaman CAM dan tanaman C4 memiliki perbedaan yang signifikan. Yang pertama, bahwa siklus C4 memerlukan anatomi khusus di mana karboksilasi C4 dipisahkan secara parsial dari siklus PCR C3 di CAM. Keduanya terjadi pada sel yang sama tetapi terpisah dalam waktu. Nah, perbedaan yang kedua,
Di CAM tidak ada siklus tertutup intermediate karbon seperti pada tanaman C4. CAM mewakili adaptasi yang sangat signifikan terhadap habitat yang sangat kering. Banyak tanaman CAM adalah tanaman gurun sejati, tumbuhan di tanah berpasir yang dangkal dengan sedikit air yang tersedia. Pembukaan stomata pada malam hari memungkinkan pengambilan CO2 selama periode ketika kondisi yang menyebabkan hilangnya air melalui penguapan minimal. Nah, contoh dari tanaman CAM ini seperti kaktus. Yang keempat yaitu fotosintesis C4 dan CAM membutuhkan regulasi yang tepat dan integrasi temporal. Keberhasilan operasi fotosintesis C4 dan CAM memerlukan regulasi interkonvensi PEP, penyimpanan dan pengambilan malat, PEP CAS dan kompetisi Rubisco untuk CO2 dan operasi temporal karbosilasi PEP. PEP adalah sitoplasma enzimik yang ditemukan di hampir semua sel tumbuhan tingkat tinggi di mana ia melayani berbagai fungsi metabolisme penting. Yang kelima yaitu bioma tanaman mencerminkan banyak sekali adaptasi fisiologis. Fisiologi memiliki dampak di luar tanaman individu. Fisiologi komunitas tumbuhan atau ekosistem didefinisikan sebagai ekofisiologi. Dalam praiklim tropis yang selalu basah, tanpa batasan air maupun suhu, hutan hujan menempati peringkat di antara konsistem yang paling produktif di dunia. Mencakup hanya sekitar 8% dari daratan global, hutan hujan tropis mengandung lebih dari 40% biomasa dunia. Keseimbangan keseluruhan pertukaran air tanah atmosfer dikenal sebagai siklus hidrologi. Nah, ini merupakan gambar curah hujan dan siklus energi laten di hutan-hujan tropis. 50% dari curah hujan dikembalikan ke atmosfer melalui transisi. 25% lainnya dikembalikan oleh penguapan, terutama air yang dicegat oleh kanopi, dan 25% diperhitungkan sebagai limpasan. Tanaman keras gurun diadaptasi untuk mengurangi transpirasi dan beban panas. Untuk mengatasi kekeringan yang berkepanjangan yang diselingi dengan hanya sekali turunnya hujan ringan dan suhu musim panas yang tinggi, tanaman keras gurun telah mengembangkan banyak adaptasi morfologi dan metabolisme yang dirancang untuk menghemat air atau untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi beban panas. Penurunan beban panas berfungsi untuk mengurangi transpirasi dan dengan demikian meningkatkan efisiensi penggunaan air. Ini juga akan membantu menjaga suhu daun dalam kisaran optimal untuk fotosintesis. Salah satu tanaman keras gurun yang telah mengembangkan banyak adaptasi morfologi dan metabolisme yaitu Enchylia farinosa adalah semak berdaun lebar C3, semak kering yang tahan kekeringan dengan memanfaatkan polimorfisme daun musiman. Menanggapi hujan musim dingin, Enchylia menghasilkan daun besar, gundul, halus dan tidak berbulu. Saat musim kemarau mendekat dan persediaan air semakin menipis, Enchylia menghasilkan daun yang semakin kecil dan tebal. Nah, ini gambar dari tanaman Enchylia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.